Kayak mana sih suaranya tuh? Ini dong. Zabil bantu biar terurai. Ini permasalahan Allah. Azim, masya Allah. Balaskan dendam dengan keberhasilanmu di muka bumi. Dengan kesuksesan balasnya tuh. Tidak mudah berdampingan dengan sosok yang sangat mirip dengan kesayangan. Kesayangannya Ratu Samudra. Cilu, rambutnya belum dibuka, tapi makeupnya sudah kembali menjadi Jangan lagi. melihat rambut botakku ya. Kita foto aku sama Pocong, tiba-tiba di belakang ada, pas dipoto jadi 4, tapi itu ada suara yang si Kunti asli kayaknya. Kayak mana sih suaranya tuh? Ini dong. Harapannya kamu bisa bicara sendirilah. Bicara sendiri maksudnya ya. ODGJ dong. ODGJ. Astagfirullah. Zabil bantu biar terurai. Ini permasalahan Allah. Azim, masya Allah. Allah Akbar. Allah. Wanita yang berlubang di punggung itu pun anaknya Mak. Oh, sundel bolong. Tikus-tikus berdatangan dalam rumahmu. Apa iya rumahmu? Bahkan bau-bau kotoran itu sampai kotoran manusia kau mencium dalam rumahmu. Bener, itu pernah. Itu dari mana asalnya kok bisa banyak tikus? Busuk. Apa? Bau busuk. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kabur dia. Allahu Akbar. Dia hanya memberi ini apa ancaman. Dasar setan enggak kesatria. Berani ngancem kabur. Ayo kita lanjut komunikasi dengan makhluk ibadahnya Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kamu kalau mau nanya boleh loh. Assalamualaikum. Sama siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya sama siapa? Maju dikit. Sama siapa? Kang, Akang siapa? Kang Alan. Nama asli kamu? Itu nama saya. Namamu asli siapa sih? Alan siapa? Ya, Alan Kurniawan. Nama aslinya Alan Kenapa Kurniawan. bisa tahu nama saya? Kalau nama artisnya Mak Jedor. Kang Lalan. Kang Lalan. Betul. Siapa yang manggil Kang Lalan? Ada. Keluarga. Ada sebagian teman sih. Oke. Kamu siapa sih? Ini siapa? Boleh saya tahu? Sosok perempuan dari manakah? Apakah yang selama ini suka ikut ke saya atau siapa? Jadi kakak ipar aku sempat, aku kan nengok bapak ke rumah. Terus dia tuh, mana teman kamu yang luar? Enggak, saya sendiri. Itu. Ada yang lihat kamu bawa teman? Kenapa? Kunaon? Kunaon atuh? Gak kuna naon. Atuh babaturan anak nu biasana oge. Iya. Teu aya di teangan. Tapi ya, anu ngarencangan abi nu baik gitu. Atuh bager. Yang bagus. Dari apa leluhur aku kah? Iya, asalnya dari mana? Kenapa bisa nemenin dia? Asalna ti bumi. Dari kampung? Dari rumah aku. Oh, dari rumah. Dari rumah yang mana? Ti bumi nu leutik teh ya. Nenek. Rumah kecil. Yang bagi rumah yang sekarang kayaknya mah. Oh, rumah yang sekarang ditinggalin.
Iya. Ya, apakah rumah yang sekarang mereka tempati? Itu rumah siapa? Itu kan sekarang di Bandung kan aku rumah Nagreg. Di Bandung kan aku ngontrak. Oh. Dan ada sosok nenek-nenek yang sering ganggu tuh di bawah wastafel. Bukan. Oh, dia bukan yang ganggu. Berarti ini dari rumah aku yang di rumah mama. Berarti yang kebaya coklat kayaknya. Oh iya bener. Iya. Berarti belum nenek-nenek, nyai umur. Agak sedikit ke nenek sih. Oke. Tapi belum tua juga. Manggilnya apa ini jadinya? Nyai. Nyai, oke Nyai. Nama Nyai siapa? Nggak mau kasih tahu. Lalu Nyai kenapa mengikuti Mak Jedor? Lain daripada yang lain. Sejak kapan ngikutnya? Sejak kecil. Oh, Sudah paling kecil, badannya memang kecil sih. Terus, paling berbeda dari yang lainnya. kamu berapa bersaudara? Aku 8. Aku Mama? yang terakhir. Paling tontot. Sama Paling kakak-kakakmu beda? Bedanya apa tuh kalau dibanding saudaranya? Ya lain. Skillnya atau apanya? Oh kayak mama aku ya. Dari jiwa dan raga. Berbeda. Jadi apa ya? Kayak mama aku. Mamamu udah mau? Ah, Coba panggil. Manggilnya, Si bungsu. manggilnya gitu sih. Mbak siapa panggil mama? Manggilnya ibu ini apa mama? ini mama aku. Namanya siapa mamanya? Mama Hayati bukan. T, mengandung huruf T. Yati nih. Dede. 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 Ada teteh aku juga ada namanya Teh Dede almarhum, dia baik banget. Oh, udah meninggal juga. Iya. Udah ada ya. Jadi kita tuh sekeluarga berturut-turut beda 6 bulan. Meninggal. Mama aku sakit 33 tahun kena begitu. Kena santet. Iya, soalnya sama dokter udah di ronsen segala macam nggak ada. Nah, Udah terus? ke pelosok Jawa diobati yang dulu aku pernah DM. Itu Habis dari setiap perbuatan ada balasannya. sebentar habis mama terus siapa yang Terus meninggal? teteh Teteh. juga aku nyaksiin dari perutnya itu apa aku udah berkarat di dalam usus. Aduh. Terus habis itu? Nanti waktu Terus ini kelihatan. teteh lagi. Kalau teteh yang itu mah yang habis teteh yang pertama itu makan suaminya KDRT. Nah udah di situ jelang sama nenek. Jadi sebelum mama tuh nenek dulu, nenek, Nggak lama. teteh. Jadi kayak berturut-turut keluarganya ya? Ulah dibejakeun dari teh AWWKB. Perempuan semua yang meninggal. Mak Jedor pengen tahu itu kenapa, barangkali ada yang harus diperbaiki dari keluarganya gitu Iya. loh Nyi. Boleh tahu nggak Nyi? Takutnya kan Maju. Tidak jauh dari kita, Alhan, betul. dekat sekali. Pelakunya dekat. Iya deket. Jadi diceritain tuh dulu Masalah tanah itu. Masalah tanah. betul. Duh, ngeri banget sih. Jadi mama tuh yang ini ke mama tuh dukunnya sama orangnya udah pada meninggal. Keakar-akarnya udah nggak ada. Pelakunya sudah nggak ada Tidak semua. apa-apa. Setiap kezaliman akan mendapatkan balasan. Siapa yang dizolimi, dia yang mendapatkan kebaikan. Jadi sabar saja. Sekarang teh Alan jalani hidup Alan yang sekarang sudah ada dekat dengan kehidupan Alan. Dijaga baik-baik istri, Iya, jangan sampai lepas lagi. insya Allah ya. Dia yang ada dalam keadaan di bawah dan di atas. Mendampingi dalam suka dan duka. Yang jahat biarlah. Jadi kenapa terjadi? Karena keterkaitannya memang sudah sejak dulu. Pada saat dulu
perselisihan antara orang dekat. Berarti sejak Alan kecil? Sebelum aku lahir. Oh gitu? Iya. Oh, Sebelum punya anak. sudah berat permasalahannya. Turun-temurun kayaknya gitu ya? Tapi Alan itu sudah diikuti oleh sosoknya. Maka itulah yang terjadi. Kenapa kau laki-laki tetapi sangat mirip seperti perempuan? Nah itu penasaran aku, kenapa Nyi? Kenapa itu? Karena kan orang tuh banyak yang ngehina, ngebully. Cuman aku ya udah bersyukur Tapi karena aku kau masih hidup. punya keturunan. Iya. Apa yang harus ditakuti? Kamu juga Harus begitu disyukuri. karena pekerjaan, bukan karena keinginan Iya. sendiri. Jangan dengarkan orang. Yang terpenting kamu tidak melakukan hal itu. Iya. Berarti makhluk yang nggak baik itu dari sebelum lahir udah ngikut ya Nyi? Apakah sampai sekarang masih ikut? Karena pada saat kehamilannya, itulah hal terberat ibumu. Betul. Waktu ambil anak Jadi bungsu? aku kepala sini, kaki di sini. Jadi mama tuh nggak ada darah sama sekali. Jadi aku keluar tuh mama minum air minyak kelapa 2 gayung, 2 gayung buat mandi. Kamu tidak inginkan kelahirannya. Jadi mama tuh nggak tahu kalau itu sedang hamil. Karena udah ada si yang energi itu. Jadi begitulah itu 7 bulan dulu katanya. Kayak Di prematur? kamar mandi. Iya. Maksudnya gimana? Apakah sebenarnya makhluk itu menginginkan Alan? Tapi Alan diselamatkan Allah? Ibumu. Dulu mama tuh jualan beras, gula. Nah ada suatu malam, Yati katanya tuh ada yang mau ketemuan kamu cina di pasar. Akhirnya mama jam 2 pagi ke pasar, buka rolling door pasar, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, eta teh asupkeun sesuatu di Iya. nyawareuna. Dari situ teh udah sakit-sakit. Sejak itu sakit-sakit? Mama keluar darah segede-gede gini dari dalam perut. Kayak jam. Mama mau membawa kebaikan. Doakan saja. Kasihan ibumu yang jahat menerima balasannya. Oh ya Allah. Aku ingat keluar darah gede-gede banget, itu masih segar-segar kayak jelly. Mama tuh dari perut. Kayak orang keguguran? Kayak orang keguguran, pokoknya kayak jelly aja. Pas menjelang Darah meninggal hitam keluar. Hitam. kayak Itu pada saat hamil kamu? Atau pas itu apa? setelah aku ada. Oh. Tapi kejadiannya sesudah aku lahir. Oke. Kasihan berarti mamanya ya. Semoga husnul khotimah mama. Yang sudah terjadi sudah tuh. Iya. Berarti kedepannya nih apa nih yang pesan yang harus disampaikan sama Mak Jedor? Majedar. Ini beda lagi makhluknya. Siapa ini? Ini siapa? Nini ya? Nini siapa ya? Ini nenek, mak siapa ini? Aku ada nenek 2 yang udah nggak ada. Coba biar dinulis. Ini siapa nih? Coba nih tulis nih. Ini siapa namanya, Nek? N. Nenekmu yang mengandung N ada enggak? N dan H. Jai. Tinggal di air, dekat sungai, dekat sumur, Lebak. Lebak. Ada sih kayaknya. Siapa? Cuma aku lupa namanya. Jadi kan aku pernah dikasih tahu dulu kan nenek aku bisa ngobatin juga. Oh, bener. Bisa ngobatin terus? Bisa ngobatin. Jadi semua orang yang berobat ke nenek alhamdulillah pada sembuh. Cuman kalau pas mama kena guna-guna nggak bisa sembuh. Kenapa nggak bisa ngobatin Karena sendiri? itu Diobati sendiri? ke anaknya nggak bisa. Jadi harus sama orang lain. Lain gitu. Gimana anu nih? Berarti adanya kekuasaan Allah kepada almarhumah sebagai kebaikannya. Oh, gitu. Karena
sakitnya seorang mukmin itu bukan suatu kehinaan, tetapi itu suatu rahmat yang bersemayam di dalamnya. Pahala mengalir dalam setiap hembusan nafasnya. Oh gitu ya. Karena bagaimanapun ingat ke Allah. Allah sakit. Kalau dia tidak ingat, lain ceritanya. Dan kenapa kamu diberikan anugerah ini? Supaya kamu itu menjadi kuat. Dengan kelebihan suaramu. Kau berbicara untuk menyenangkan orang lain. Untuk menghibur, betul. Tapi padahal kau sedang bersedih. Ujiannya seorang aktor ya. Itu benar sih, benar banget. Jadi kita tidak bisa ditutupinya dengan kita menghibur orang. Justru dengan begitu kamu merasakan lupa bahwa kamu sedang bersedih. Iya. Mau kemana kamu? Habis ini masih ada kerjaan lagi. Cantik kamu. Terima kasih, tapi tetap ganteng aslinya nih. Kamu senang dengan keadaan itu? Beban. Awalnya, tapi akhirnya kan disyukuri. Disyukuri, cuman tetap PR-nya luar biasa buat anak-anak aku, buat generasi yang kamu. Coba kamu baca. Sangat mirip kamu. Terima kasih Bunda. Jaga baik-baik. Ya Allah, merinding aku. Terima kasih. Baik. Apa pesannya? Semoga bisa menjadi rezekimu. Amin ya Allah. Sejak kecil kau senang denganku. Apa iya? Kamu fans beliau? Dari kelas 4. Ana, peranmu kan Ana di film itu. Oh, iya. Aku senang denganmu. Terima kasih, asal jangan mengganggu aja. Karena kan saya cari berkah, cari rezeki dari konten Kalau ini. aku mengganggumu, aku tidak akan biarkan kau seperti yang kuikuti. Kamu persis suaranya, gerakannya, wajahnya. Kalau nggak kalau beliau mengganggu, kamu nggak akan sukses gitu memerankannya. Iya. Jaga kejujuranmu. Oh, oke. Bismillah. Bismillah. Jangan menyakiti. Ya. Karena kau sudah merasakan bagaimana rasanya disakiti. Ya Allah. Kita sama-sama pernah merasakan kesakitan yang begitu pahit. Balaskan dendam dengan keberhasilanmu di muka bumi. Dengan kesuksesan balasnya tuh. Jaga ketuhananmu. Karena setiap yang bernyawa harus mempunyai ketuhanan di dalam dirinya. Ya. Terima kasih. Dan sekarang juga orang yang tenggelam tuh pada bangun. Maksudnya? Ngelihat aku sekarang. Oh, yang tadi memandang sebelah mata malah Betul. meremehkan, sekarang kamu Iya. jadi artis hebat. Cuman aku Kegelapan sangat sulit untuk dilihat. Cahaya itu lebih mudah untuk dilihat. Iya, karena kamu bersinar jadi kamu terlihat. Ih, ketawanya sama. Kamu praktekin dong dialog Bunda yang kamu hafal dan kamu. Baiklah. Gitu. Coba ngomong. Aduh, sana hadap kamera. coba. ku pinjam ragamu untuk membalaskan dendamku. dialog dalam sebuah film itu ya. Sekara harum ingsun ingkang jiwa urip ingkang mripatmu legi ingsun ingkang
kahuripane uripmu Jadi kehidupan manusia itu. Joko roko Joko jiwa. Paham nggak? Sedikit Paham. memahami. Ini bahasa Jawa soalnya. Iya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, Jadi intinya mah aku harus Jika menjaga. kau menjaga Iya. perilakumu, mm-mm. maka kau akan menjaga dunia. Iya. Duniamu adalah perilaku dan ucapan. Mm-mm. Jika kau menjaga ucapan dan perilakumu, Ya. maka kau akan berdamai dengan keadaan. Ya. Karena Tuhanmu hanya bersembunyi di dalam jiwamu, tetapi kau yang melaksanakan kehidupanmu untuk menjalani kehidupan. Ular itu Ya. terus mengintaimu karena dia mengincarmu sejak kau di dalam kandungan ibumu. Kenapa merasa kayak gitu sih? Gimana nih? Dan yang bisa menyelamatkanmu adalah dari jiwa dan ragamu sendiri. Ya. Pitulungan ingsun ingkang uripmu dapat diberikan petunjuk melalui sing kuasa. Jadi kau tahu tidak mudah berperan dengan sosok yang besar. Di balik ini kau pasti ada sesuatu di belakangmu. Maka kuatkan dirimu untuk menjadi pribadi yang lainnya. Ya. Iya, Pak. Jadi mulai dari sekarang juga udah banyak ya berseliweran, terus banyak juga yang gak sukanya. Ya intinya Itu tidak usah mendengarkan perkataan mereka yang tidak menyukai. Iya. betul. Abaikan saja. Pasti kan ada soalnya itu. Datanglah ke tempat dan lingkungan orang-orang yang menyukaimu saja. Hindari mereka yang tidak menyukaimu. Ya. Ya, terima kasih buat semuanya ya, karena sudah ngingetin aku gitu, biar aku tetap jadi rendah hati. Sosok ini Nini. akan menjagamu Nenek itu dari mana? Leluhurnya ya? karena tidak mudah berdampingan dengan sosok yang sangat mirip Oh iya. dengan kesayangan Kesayangannya? Ratu Samudra. Bunda Ratu Pantai Selatan. Nanti aku ada ceritain. Maka Oh, basah tangan istri. Nah, beliau dari sana. dari perairan itu Ini Nyai ini dari Pantai Selatan. Aku ada cerita itu nyata. Pernah Masih lihat? baru-baru. Yuk tanyain apa iya? Aku mau tanya, kan aku pernah ke pantai main. Nah, habis sholat maghrib, tiba-tiba tuh di kepala aku itu
ada pagar tapi berupa emas, tiba-tiba jadi mahkota. Aku pinjam dulu ya mahkotanya, udah diambil dari kepala. Aku nggak tidur, itu benar-benar habis maghrib. Dan tiba-tiba di depan aku kan laut tuh lagi ombak gede, berubah jadi warna hijau semua, jadi kayak istana. Kamu masuk ke istana itu? Enggak, aku dari luar, cuma diliatin ini jalannya tiba-tiba berubah jadi istana putih. Dan itu aku ditepok-tepok, ya Allah, aku nggak sugesti atau apa sih, tapi aku nggak mimpi. Itu habis sholat maghrib. Jadilah sosok yang ramah. Jaga baik-baik kepribadianmu. Insya Allah. Karena kemuliaan sosok makhluk itu, terutama kaum manusia, adalah dari kepribadiannya. Ya, ya. Itu pesanku. Amin, makasih Nyi. Kalau pribadinya baik, pasti akan mendatangkan kebaikan. Iya. Pribadi buruk, bersiaplah mendatangkan malapetaka. Iya. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih. Makasih Nyai. Terima kasih. Namanya siapa Nyi? Namanya siapa? Nyai siapa? Nyai Sumilir. Sumilir. Angin berarti. Iya ya, seperti angin ya. Karena kau seperti angin yang mudah berlalu, berubah-ubah. Entah, abis ini aja mau jadi hantu. Karena di lokasi yang mau didatangi dia harus jadi hantu. Saya pamit Terima kasih. Makasih Nyi Sumilir. bareng geng. Iya. Pamit ya. Monggo. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Punya peran ini tuh mimpi harus nganterin bokor emas ke 308. Pelabuhan Ratu. Iya, yang keluarnya itu Bapak Soekarno. Itu tuh 3 hari berturut-turut. Pertama aku tuh ketiduran habis ngegambar Ronce Melati gitu, sama kan seneng gambar Barbie itu dulu. Terus di depan aku sedap malam, plek tidur. Terus mimpi pertama itu mimpi suruh bawa bunga macem-macem di tempayang sama kelapa hijau, bawa ke pantai. Keduanya datang lagi dengan dari mimpi yang itu sama. Yang ketiga, perempuan cantik itu bawa bokor emas 2, suruh milih ke bapak aku. Tapi bapak aku pada di mimpi itu nggak mau, kasih aja ke teteh itu. Dan akhirnya perempuan itu nyuruh aku nganterin ke gerbang coklat, tulisannya 308, yang keluarnya bapak presiden pakai sarung kotak-kotak, baju putih lusuh tanpa peci, bilang masuk dulu, nanti aja, aku bilang. Itu tuh nyata banget. Mungkin di episode berikutnya ya kita ceritain. Ini yang hari ini sepertinya udah cukup banyak informasi apa yang terkait dengan kehidupannya Mak Jedor udah terungkap di sini ya. Iya. Nah ini kita sebelum berpisah aku pengen ini request Mak Jedor Boleh. wujud aslinya. Berarti harus dihapus makeupnya ya. Gak apa-apa ya. Siap, Jadi nggak nanti apa-apa. closing kondisi yang sebagai Alan. Berarti aku panggil istrinya. Boleh. Untuk bersihin makeup. Jadi dia tuh selalu dibantu istrinya untuk bagian Betul. makeup artisnya. Dia luar biasa, sosok yang luar biasa, asisten aku, dan apapun masuk ke dia semua. Iya. Sebagai mediator juga dari asisten dan Betul, mediatornya. mediator juga. Teri ini di sini aja ya, Iya, bersihin sini makeupnya. Nah ini Mak Jedor udah selesai syuting konten Mata Langit, sekarang mau berubah menjadi aslinya. Aku akan kembali ke kodratku sebagai bapak-bapak kan. Iya. Dari Susana menjadi bapak-bapak. Ini produsernya nih. Makasih ya Bang, sudah mengizinkan aktor atau aktrisnya. Aku bingung dia sebut aktor apa aktris ini. Oh iya bener ya. Aktor nih kalau gini aktris, kalau iya. berubah jadi aktor dia. Terima kasih sudah mengizinkan Sama-sama. artisnya kolaborasi dengan Mata Langit.
Dan dia serasa mimpi karena dia udah pengen banget kolaborasi, ternyata jalannya lewat Bang Fadli. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Berapa tahun coba? Akhirnya sama Bang Fadli loh. Dia yang sudah membawa aku ke istana ini. Oke deh, tunggu ya hasilnya nanti seperti apa aslinya Mak Jedor. Tapi kayaknya harus di video ini, jangan diberhentiin. Wah, ini tantangan. Dapat challenge membersihkan makeup. Wah, sedikit. Berapa lapis? Ratusan. Lama terkutuknya ngapus make up. Oke, ntar biar ada kacanya. Kita cabut anti. Sudah kelihatan kan bapak-bapaknya asam urat. Ini kacanya. Astagfirullahaladzim kali masa asam urat. Ya Allah. Ih, nggak apa-apa, ini jadi nyampah. Gak apa-apa dong. Kan memang netizen pengen tahu Kan nanti kan aslinya. ganti makeup baru kan. Iya. Satu. Cilu, rambutnya belum dibuka, tapi makeupnya sudah kembali Jangan menjadi pernah lagi. melihat rambut botakku ya. Cilu. Aduh, Inilah mama. aslinya. Nah, ini muka asli teman-teman. Tuh rambutnya segini. Ini sebagai Alan. Iya, kalau pagi-pagi aku live streaming, gendong anak sambil cuci piring. Seperti ini, iya. Wow, aslinya ini istrinya nih yang di belakang layar nih. Hai Teteh Rini. Semoga kalian menjadi pasangan sakinah mawadah warohmah. Ya Allah, terima kasih. Saling melengkapi, makin bahagia, makin sehat. Amin, amin. Walaupun orang yang di luar sana mau ngomongin apa-apa cuekin pokoknya ya. Betul, intinya kita tetap jadi orang baik, rendah hati. betul. Dan intinya jangan lupa nonton Mata Langit. Iya, amin. Oke, nanti ada satu episode yang khusus untuk mengungkap misteri istrinya nih Teh Rini. Sabar ya, tunggu ya. Karena di antara suami sama istri, yang suaminya sering memerankan hantu, tapi yang sering kesurupan justru istrinya, ada kan? Iya. Itu aja sudah sesuatu yang unik ya, gitu. Ini dia. Sudah bersih. Terima kasih. Pokoknya buat Mata Langit sukses terus dan makin dar-der-dor lagi. Oke. Dan nanti kayaknya harus explore di luar negeri juga nih. Amin, amin. Wajib. Teren, inilah Mak Jedor versi Alan Kurniawan aslinya. Asli. Versi asli. Asli. Suaranya asli. Nah itu dia, kalau suaranya emang nggak bisa berubah. Kalau penampilannya jadi laki, tapi suaranya tetap lembut ya. Dulu gimana sih awalnya yang ngasih nama Mak Jedor siapa? Jadi kita berdua kan lagi saat itu COVID. Suami istri? Jadi kita tuh bener-bener dari penghasilan 100% jadi 30%. Akhirnya kita banting setir, masak tuh sambil live streaming, sambil banyak orang kok TikTok? TikTok, semua aplikasi yang menghasilkan aku pakai live feed. Dan di situ kenapa ya namanya nggak Jedor aja, kebetulan aku bikin sambal produk sama kayak jualan rendang juga apa segala macam. Nah di situ sambalnya kena pedas, jadi makan tuh jedor gitu lah intinya di situ. Jadi Mak Jedor. Karena tiap hari aku kayak mak-mak kan. Iya. Kalau bahasa Jawa tuh mak itu kayak bler gitu, mak blek, mak jelek, ini Mak Jedor gitu. Gitu ya, awalnya dari situ. Tapi Dari justru situ. nama itulah yang hoki. Betul, dan alhamdulillah. Dan ketemu Bang Fadli untuk main film juga, nama di filmnya Mak Jedor ya. Iya, Mak Jedor juga. Itu dia. Tapi sekarang udah selesai nih ya proses mediumisasi. Apa nih kesan-kesannya terhadap Mata Langit? Kesannya makin keren. Kesan dari aku pokoknya Mata Langit makin keren dan luar biasa. Karena ini keinginan aku dari dulu sebelum aku belum jadi apa-apa, dan sekarang alhamdulillah bisa kesini. Alhamdulillah. Dan yang masuknya juga luar biasa. Mediumisasi semua tadi. yang aku rasain itu benar-benar ada semua di sana. Kan mempelajari Mata Langit sudah lama nih dari YouTube. Nah sekarang lihat langsung, ada bedanya nggak? Banget. Gimana bedanya? Biasanya aku lihat gini sampai deg-degan, dan sekarang deg-degan sampai merinding. Bedanya? Deg-degan sampai merinding, apalagi bahas yang tadi tentang keluarga kecil aku kan, itu yang bikin, ya Allah kenapa sih masih ada orang begitu. Tapi waktu awal-awal mediumisasi kaget nggak? Sempet kaget, tempat takut nggak? Kaget. Ada kan udah beberapa kali ikut mediasi ya, cuman tetap
begitu ada orang yang tahu ke aku gitu kaget. Pas tadi, aduh ini apa sih kata. Dan yang tadi benar-benar tuh yang selama ini aku rasain, anak aku lihat itu terpapar nyata di sini, tentunya di Matalangi. Sedangkan kita baru ketemu sekarang ya. Berarti Baru ketemu. Mbak Jedor sudah menjadi saksi bahwa Matalangi tidak ada settingan. Betul. Gimana menurutmu? Apa sih ya, susah ngomong sih karena mungkin orang yang ngeliat mah nggak percaya, datang ke sini. Itu aja sih dari aku. Kalau nggak percaya datang ke sini, mediasi langsung. Oke, terus ada sosok yang kayaknya membuat kamu tersentuh, itu yang mana? Yang tadi bagian kayak mama, kayak almarhum mama. Itu bukan mama tapi dia sosok goib yang Iya. mendampingi beliau. Itu bener-bener yang bikin aku tadi nangis sebentar. Cuman kamu tong nangis, tong gak boleh cengeng. Oh gitu ya. Dalam Kamu hati. laki-laki gitu Iya. ya. Padahal penampilanmu tadi itu benar-benar cantik gitu. Kayak tadi yang bilang kamu cantik gitu kan sih, ya itu. Kayaknya security depan sama tadi ngelirikin terus pas mau masuk ke sini. Oke, terus Tapi gini susah. hidup lagi gitu. Tapi dia jenggotan terus cowok. Yang ini membuktikan dia. Ini akar gigi. Ini dia nggak keluar. Ternyata di sabun gitu. Iya. Jadi ini bukan jakun sebenarnya. Apa itu? Jadi aku waktu jadi peran horor beli dimsum, kayaknya ini tukang dimsumnya di sini nyangkut. Makan salah kok biji-bijinya. Pokoknya kesan dan pesan dari aku, kesannya tetap Matalangi tidak bisa dikalahin, luar biasa. Masya keren. Allah, ini semua kuasa Allah ya. Dan pesan dari aku tetap Panglima sama Teteh dan tim tetap jadi luar biasa. Amin. Amin, amin. Dan makin luar Amin. biasa lagi. Biar berkah ya buat semuanya ya. Baik Bang Lima, silakan disampaikan kesimpulan dari kisah Mak Jedor dan juga hikmahnya apa? Ya, kalau kisahnya ini memang luar biasa menurut saya, perjalanan spiritual yang dirasakan oleh Mak Jedor gitu, dengan berbagai hal gitu ya, dari yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, bahkan itulah yang membuat Mak Jedor itu kuat yang saya lihat. Jadi dengan adanya peristiwa demi peristiwa, jadi mendewasakan secara pribadi, hati dan pikiran untuk apa ya, bersikap ke depan lebih bisa mengendalikan diri saya lihat dan hati gitu. Jadi cukup matang dari sisi spiritual dan sudah di tahap yang bisa mengendalikan diri gitu. Ada juga kan orang yang terkena ujian dan cobaan seperti ini tuh kayak jadi kebingungan, ketakutan, bahkan macam-macam. Tapi kalau ini enggak, walaupun hal gaib sangat dekat dirasakan gitu, tapi dia bisa memilah-milah gitu, mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang tidak perlu ditakuti, mana yang harus dipikirkan dengan logika. Jadi semua itu sinkron sudah. Jadi Alhamdulillah. bagaimana pesan saya saat ini adalah tingkatkan ibadahnya, zikirnya kepada Allah agar lebih berkah lagi kehidupannya gitu, dan apa yang dicita-citakan insya Allah bisa didapati semuanya. Amin. Baik. Ya, amin. Dan ini perdana banget aku terbuka semuanya di sini Iya. tentang masa lalu gaib yang sampai kemarin baru hilang dan sampai semuanya. Ini perdana di sini. Aku buka semua. Satu kata untuk Matalangi. The best. Terima kasih. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Matalangi dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.